Hei, kita buat orang anak manatan semua. Nah, apa harapannya Nona? Tadi selain harapan bisa lanjut kuliah S2, apa sih sebenarnya cita-cita besarnya Nona? Selain itu, kan tadi beta sedikit tangkap Nona pengen selesai lanjut kuliah, mau kembali jadi dosen lagi Ya, di IAKR. yang kedua buka usaha dan Buka usaha tenun ikat di di Kup. Buka usaha tenun ikat di Kup. Tekad yang luar biasa. Sukses. Dan ini kau pegang tangan. Suatu saat kalau su buka, kau bawa ya kakak datang. Beta opening. Selamat sore, ketemu lagi di Santai Aja. Mari kita ngomong. Ini ketemu lagi di kamar kos miliknya Adi Sera Nuban, mahasiswa IAKN semester 3 sekarang ya. Ya betul. Semester 3. Ini adik ini di kamar kosnya dia ini, dia juga menenun. Ya. Ini kain motif apa? Adi tenun ini motif mana punya? Motif Ayo Tupas. Ayo Tupas. Pasnya desa pertama. Oh, ini motif dari Ayo. Iya, ayo. Amanatun Utara, berarti motifnya Iya. Amanatun Utara. Nah ini, Adi belajar ini dari umur berapa? Belajar tenun ini dari umur berapa? Dari pas SD kelas 5 umur SD kelas 5, sekitar 11 11 tentang dulu. 10-11 tahun. Dari umur segitu, Ya. su belajar tenun. Ya. Wah, keren. Hanya tenunan Ayo saja yang Amanatun Utara punya, atau ada tenunan lain yang Adi bisa buat? Di sana ada motif yang melambangkan identitas daerah tersebut dan ada motif yang diturunkan dari nenek moyang. Kalau Adi sendiri bisanya berapa motif? Biasanya motif yang dari asal dan Total ada berapa kira-kira? 2, 3? 2, 3, 4 gitu. Empat. Tidak terlalu banyak. Tidak ter- tapi luar biasa. Ini satu tenunan ini berapa lama buat habis? Maksudnya selesai tenunnya, kalau mulai dari awal sampai habis itu butuh waktu berapa lama? Kalau selendang sih, kalau tikun begitu Iya. tiga minggu. Oh, yang selendang 3 minggu habis. Hmm. Kalau selendang itu biasanya dihargai dengan harga berapa? Kalau selendang mulai dari 250, 300. 250 sampai 300 tergantung. Tergantung motifnya. Tergantung motif. Itu lebar kira-kira berapa selendang? Berapa senti kira-kira? Atau berapa jengkala kalau sentinya susah? DP lebar biasa ada 2 jingkal setengah. 2 jengkal sampai 3 jengkal. Ini apa yang membuat Adi? Nah, Adi ini orang banyak mahasiswa yang datang Kupang untuk kuliah tuh kadang gengsi. Iya kan? Setuju ke sana? Nah, kalau Adi sendiri kenapa sampai sampai Kupang kuliah di Kupang tapi masih mau tenun itu kenapa? Ya, karena saya mau mau terus belajar. Kan saya belajarnya dari mama, jadi Iya. saya mau meneruskan motif-motif dari saya punya mama. Makanya sekarang sini saya Tenun terus. Jadi ini alat nih dibawa dari kampung, Ya, dari tua tahun. ya, Tua tahun itu jauh perbatasan antara TTS dan Malaka kan? ya, ya. Itu desa terakhir kan sebelum masuk wilayah TTS Ya, betul. Malaka. Wilayah Timur Tengah Selatan terakhir desa sebelum masuk Malaka. Nah, kalau selama di Kupang sudah 1,5 tahun, kira-kira seberapa banyak yang dibuat? Masih ingat? Di kamar ini menghasilkan berapa banyak?
Kalau selain sih mungkin 3. Kalau makanannya selimut ya. berarti 1. Sambil belajar sambil. Iya. Boleh tahu Adi IP semester 1-nya berapa? Bisa cek di sini. Oh boleh, sambil lihat di HP. IPK semester 1 itu 3,79, IPK semester 2 kemarin 3,80. Naik. Ya, naik. Naik terus sambil kerja sambil belajar tapi naik terus, hebat dong. Ada di sini. Ambil jurusan apa? Jurusan pendidikan seni keagamaan. Pendidikan seni Keagamaan. keagamaan di Institut Agama Kristen. Kupang. Di sini. Mana? Gua lihat buktikan ini untuk IPK-nya. oh yang semester 2. Itu Oh bisa- IPK gabungan. Bukan, Oke. gabungan. A+, B+, amin, wah itu luar biasa. Nah, ini kan beberapa waktu terakhir ini kan Adi viral pasca satu media online tulis Adi punya profil. Apa ya Adi rasa waktu viral? Rasanya awalnya kaget karena hanya tim saya kan biasa Iya. kok tiba-tiba Tiba-tiba jadi viral. Iya. Terus banyak yang mulai kontak termasuk beta toh, ya mulai WA. Kalau sejauh ini seberapa banyak yang wawancara Adi Baru 1 dari Kompas. dari Kompas? Terus yang media online dan tahunya dari mana? Datang foto saja atau Media online. ya yang tulis beritanya? Awalnya yang dari awal gitu. Ya, yang Dari awal. Bung Oscar. Oh, Oscar. Senior gitu? Iya. Senior. Oscar yang tulis, berarti Kompas sudah wawancara Adi. Kompas media nasional. Iya. Jadi Adi ini sudah pemberitaan nasional. Apa yang Adi rasa selain kaget apa? Hanya dengan menenun mungkin yang Adi anggap sederhana, tapi kemudian tiba-tiba di banyak yang kontak untuk wawancara itu seperti apa? Rasanya kayak biasa aja kan, biasa Iya, terus tenun. jadinya malah. Tapi tenun membuat masuk berita itu kayak mana rasanya? Rasanya kayak sesuatu yang sederhana bisa bawa. Sesuatu yang sederhana. Sesuatu yang tidak bisa dibayangkan. Dibayangkan. Ini dulu waktu kecil, waktu umur 10-11 tahun waktu mulai tenun tuh, mama pakai marah-marah kosong deh untuk mulai tenun. Oh, kalau awalnya itu mama tidak aja, biasa mama kayak tenun begitu, saya duduk lihat begitu. Dia selalu saya minta mama saya mau coba. Terus saya coba, sekali coba, akhirnya bisa. Bisa. Jadi memang keterpanggilan. Iya. Keterpanggilan bukan karena kan biasa toh. Biasa kalau apalagi di kampung nih harus teriak dulu biasa teriak dulu baru ini apa, jadi beta membayangkan begini, dapat teriak Sera datang belajar tenun soalnya Tidak, tapi saya sendiri yang belajar. sendiri yang belajar. Iya. Dengan aktivitas kuliah yang begini cukup padat toh, Adi tadi kapan cerita juga ikut beberapa organisasi terus tenun. Kalau hasil tenun itu biasa siapa yang beli? Oh, kalau saya kan ada pelanggan juga. Terus kalau chat pelanggan tidak beli, saya mau di Facebook, di WA gitu. Tapi langsung laku. Maksudnya selalu laku, setelah selesai itu selalu laku. Iya. Entah prosesnya berapa lama, tapi Laku. yang sejauh ini Adi tenun habis itu laku. Iya lah. Karena banyak anak yang datang Kupang kuliah itu satu kuliah pasti, tapi lebih banyak ada juga yang mau senang-senang. Terus kalau uang hasil tenun itu biasa pakai buat apa? Saya pakai untuk bayar kos, untuk beli kebutuhan sehari-hari. Pakai bayar kos. Tenun untuk, maksudnya habis tenun jual uangnya pakai bayar kos. Iya. Jadi konsepnya memang betul mau cari uang untuk bantu orang tua juga. Konsep dasar pikirnya, Iya. pikirnya
daripada beta kosong-kosong di kos begitu. Lalu beta sambil tenun, sambil sambil tenun dan sambil ini bisa bantu orang tua. Nah, kalau libur biasa pulang kampung. Iya, pulang. Ini alat bawa di kampung atau di kampung ada alat lain yang pakai? Kalau libur begitu, atau libur soalnya bawa alat untuk soalnya tenun di kampung? Kan ini alatnya saya mau pergi saja, pulang kita bawa. Misalnya kayak mama aja tambah motif ini. Jadi ini kalau pulang libur bawa untuk mama kasih ada motif baru. Mama juga orang TTS. Iya. Bapak mama orang dari TTS. Nah kalau akal aktivitas kuliah dengan IP yang begitu tinggi itu tinggi tuh, beta kuliah sampai IP sampai gitu. Jadi beta bilang tinggi. Apa Adi punya cita-cita setelah selesai kuliah? Berapa target? Target kuliah mau berapa lama? 4 tahun pas, 5 tahun, 6 tahun. Kalau untuk S1-nya Iya. kayaknya 4 tahun. Untuk S1-nya 4 tahun. Berarti punya niatan lanjut Iya. S2. Kalau niat untuk aja tuh mau cari beasiswa untuk mata kuliah. Namanya dosen tenun ini. Mau lanjut aja. Dosen tenun itu Oh, cita-citanya mau ke tenun. Iya. Oke. Tapi hanya bingung. Kalau ada beasiswa sih. Tapi kan bisa, maksudnya banyak peluang beasiswa, banyak lah beasiswa itu kan banyak untuk baik itu dalam negeri Indonesia maupun luar negeri kan banyak. Tinggal mulai sekarang kan mulai mempersiapkan diri. Tenun terus. Jadi ini Adi ini beta mungkin kasih branding mahasiswa penenun IAKN. Berarti dari awal datang Kupang kos di sini atau pertama di mana? Pertama kosnya di Agak jauh di sana. Di sini berapa lama? di sini dari bulan Mei. Bulan Mei baru. Ini kira-kira berapa kali berapa ya? Iya, ini 2,5 kali 2,5 kamar ini. Iya. Di ukuran kamar 2,5 dari bulan Mei sampai sekarang berapa? Sudah berapa banyak yang hasil tenun? 2. Itu selendang 2 yang 3 jengkal. Bayangkan di kamar dengan ukuran 2,5 meter kali 2,5 meter ini dia menghasilkan 2 selendang di semester 3 ini. Iya kan? Di semester 3 ini 2 selendang. 2 selendang minimal sudah menghemat uang kos dia kurang lebih 2 bulan. Betul kan? Atau salah? Betul kan salah? Iya. Nah, jadi ini contoh yang sangat baik untuk untuk teman-teman lain, adik-adik lain yang mahasiswa datang dari kampung. Tapi dari tadi beta belum dapat jawaban. Soalnya malu sambil tenun. Tidak malu. Rasa agak beda sih. Rasa agak beda tapi tidak malu. Tidak malu. Tidak malu. Dia tidak malu sambil tenun meskipun merasa agak beda. Kalau biasa tenun itu jamnya fleksibel atau pagi atau malam? Kadang kalau pulang dari kampus misalnya jam 4 begitu, habis makan, mandi, langsung tenun sampai malam justru sampai jamnya tidur ya tidur. Tidur. Oh, nanti belajar sedikit begitu. Iya. Tapi lebih utamakan tugas. Oh, kerja dulu Iya, tugas. kerja dulu tugas. Luar biasa. Ini sedikit unik. Berarti sempat pacaran? Belum ada pacar? Ada. Oh ada. Pikir karena sibuk kuliah, sibuk tenun, ternyata dia masih teringat
pacaran. Iya, Manggilan kebutuhan hati. Ya, kebutuhan hati. Berarti setelah ini apa semua kebutuhan itu harus diperhatikan sebagai manusia. Kebutuhan akademik dia penuhi, kebutuhan organisasi dia penuhi, kebutuhan mencari uang dia penuhi, dan ternyata yang bagi mahasiswa, banyak mahasiswa itu biasa 3 akademik, sukses studi, sukses organisasi, sukses cinta. Kalau ini tambah 1, sukses menenun. Iya tak? Iya tak? Sukses. Biasanya tuh di mahasiswa tuh ada 3 sukses. Sukses cinta, ya, studi, cinta, organisasi, dan kalau Nona pun tambah 1, sukses mencari uang melalui menenun. Aduh. Kalau apa? Kalau tenun begitu kan duduk, ini di lantai. Biasa belakang sakit. Sakit. Berarti biasanya sehari itu dia maksimal berapa jam? Tergantung waktu kosongnya. Tergantung waktu kosong. Paling lama berapa jam? Apalagi biasa kalau akhir pekan atau hari Sabtu atau Minggu. Ya Biasanya kalau jam kosong. kalau Sabtu itu dari pagi tidur sampai siang, makan istirahat sedikit, main HP gitu. Kadang tidur sampai main HP sambil kuliah, sambil kalau online ya kuliah Sambil online. kuliah. Jadi Tapi sambil aktif, tetap aktif dalam kuliah. Iya. Kalau ini apa? Kalau Nona sendiri dengan tenun begitu, ada teman sampai? Ada. Kan ini kan susibuk kuliah, susibuk. Selain kawan organisasi ada kawan yang lain? Ada. Pacar sama yang ada. Soalnya Tapi apa? Ini tenun. Apa responnya pacar saat tahu kalau di kamar itu ada tenun? dia tuh biasa saja. Biasa saja. Kalau kawan yang lain, kawan-kawan kelas mungkin? Kalau kawan kelas sih yang kemarin pas ini yang Iya. Dongki. Baru tahu kalau ada dompo kawannya tenun di kamar atau pintar tenun. Kan beda tuh. Tenun Kalau- di kamar atau Kalau di teman-teman kampus sih mereka sudah tahu karena kami ada mata kuliah tenun dan saya ada aja sebenarnya. Saya Jadi Nona jadi asisten, Adit jadi asisten dosen untuk mata kuliah tenun. jujur begitu. Ya, kurang lebih begitu. Ini jangan sampai lebih pintar dari dosen dalam hal praktek menenun. Iya. Sampai juga. Iya, pasti. Nah, apa respon kampus setelah berita ini viral? Belum ada tanggapan. Tanggapan. Nona ada beasiswa, dapat beasiswa? Iya. Ada, dapat. Sampai terus sebut beasiswa. Itu dari semester berapa? Dari semester 1. Oh, dari semester 1 masuk sudah dapat. Iya. Terus Berarti beasiswa sudah, pintar cari uang sudah. Nah ini kalau pacarnya nggak salah, gampang diputusin. Pintar cari uang, ya toh? Beasiswa. Buat apa pikir yang terlalu berat-berat, tapi itu tadi ya, kebutuhan hati tetap diperhatikan. Asik. Nah, ada sonde kayak ini kan Nona pintar tenun tapi untuk wilayah manapun. Kayak Nona sonde ada niat sonde untuk belajar tenun-tenun dari daerah-daerah. kalau tidak ada niat sih karena menurut saya dari Amanatus tuh dia punya dia punya nilai itu paling tinggi. So, apalagi tenun ikat biasa jual dia punya karena makanya saya lebih di sana.
Iya, maksudnya kayak contoh kain adat sabu begitu, nona lihat, kita kepengen belajar tuh di motif atau hotel atau daerah lain, molo mungkin. Kalau ini kan ayo, kan kalau geser ke sedikit lagi itu kan beda lagi, ya toh. Nah, ada niat sana belajar yang lain tuh, atau memang betul-betul mau mahir khusus untuk wilayah itu dulu. Maunya mau mahir supaya tahu semua motif yang Ada yang mama betul-betul. miliki yang Oh yang mau karena miliki dulu. Mama dia punya motif dong baru tahu. Jadi yang ini salah satu bukan? Ya itu ini botis bukan. Kalau yang saya tengok ini buna. Buna. Iya. Ini nona tenun sendiri sana. Iya. Ini juga nona tenun sendiri. Buna lagi dulu. Ini mana motifnya? Itu hausufa. Hausufa. Iya. Nah, kalau di bahan bakunya bahan baku toko, benang toko, pewarna jo, pewarna toko. Atau ini tidak pakai pewarna lagi? Ini warna toko. Pewarna toko. Berapa susah sih jadi seorang penjahit penenun? Kalau nilai 1 sampai dengan 10 seberapa susah? Memang susah karena kalau untuk ini sih semua tahu. Ini apa nih? Kalau motif ini? Ya, ini kan botis tadi Iya. semua tahu. Tapi kalau buna, Iya. tidak semua orang tahu. Itu sangat-sangat susah. Jadi kalau maksudnya beta, kalau nona, kalau beta nih orang yang baru mulai belajar, seberapa susah menjadi seorang penenun? Sangat susah karena pada waktu saya ada kawan mau angkat dia punya alat kasih rambut begini. dia tidak bisa. Malahan cara duduk saja tidak. Cara duduk juga Iya. susah. Jadi Kan memang harus menguatkan bagian bawah di sini. bagian Baru bisa simetris dia. soalnya saran ke beta untuk latihan. Iya lagi. Kalau seandainya untuk orang yang betul-betul baru mulai mau belajar, apa teknik dasar pertama yang harus belajar? Dia buat teknik dasar pertama itu harus duduk dia orang yang nyaman. Duduk dia punya cara saja bagaimana. Setelah itu Setelah itu mencoba menentukan. jadi sudah bisa fotonya datang lihat jalan terus mencoba sana. Tapi kalau seandainya beta datang, ini contoh saya, ini ada di depan ada alatnya dia. Ya. Ini kalau seandainya karena beta mau langsung pasang, kira-kira seberapa kaku beta? Kalau ya mungkin 80 kan, 90 lah. 90 kaku itu. Karena Apalagi belum pernah. belum pernah mencoba. Berarti ini tergantung niat juga. Iya tergantung. Nona umur 10 tahun sudah 10-11 tahun sudah mulai latihan. Bayangkan. Sekarang umur 20 tahun, sudah kurang lebih 10 tahun dia menekuni tenunan. Kalau apa yang nona dulu untuk tenun pertama, terus hasil tenunnya itu betul-betul menghasilkan satu tenun itu umur berapa? Itu kayak umur SD kelas 6, umur 12. 12. Itu sudah bisa dari awal sampai akhir sendiri. Iya. Kalau pewarnaan itu umur berapa? Kalau pewarnaan Belajar untuk pewarnaan. pewarna alam. Tidak, maksudnya sampai jadi buat pewarna biasa. Pewarna toko tapi nona sendiri yang racik pewarnanya. Makanya warna benangnya atau Iya, pewarna benangnya. Atau beli dari toko warnanya memang. kalau untuk benang sutra beli dari toko sudah ada warna memang. Kalau untuk benang alam pas beli itu di warnanya putih bawah, potong kasih warna. Tapi nona tahu pewarna alam. Tahu karena saya ketahuinya. Oh. Biasa deh man. Berapa susah buat pewarna alam itu? Kan biasanya jauh lebih mahal kan? Iya. Berapa kalau satu selendang punya harga kalau pewarna alam? Kalau warna alam itu dia punya selendang. Kalau dia punya motifnya bagus dan dia lebarnya agak panjang sedikit, Iya. itu mendekati 1 juta.
Itu ke warna alam. Kalau sarung ke warna alam berapa? Kalau sarung warna alam, 4 juta gitu. 4 juta. Tapi tergantung motifnya. Tergantung motif. Iya, dan kerapian. Kerapian. Karena konsumen itu biasa pilih-pilih. Konsumen biasa pilih-pilih. Atau harus tidak sesuai konsumen mau. Pernah sampai ada yang kayak beta mau ukurannya segini, pernah sampai? Atau sudah di dulu berpasarkan. Contoh kayak beta mau kain lebarnya sekian, bisa sampai kayak gitu? Ada sih, tapi itu kecuali pelanggan. Iya, maksudnya kalau pesanan khusus bisa. Bisa. Apa rasanya waktu terima uang pertama di usia 12 tahun dari hasil keringat sendiri? Atau mama langsung tak sore kasih? Kayaknya mama yang pegang. Makanya mama yang pegang. Sebelum Pertama kali rasa jual sendiri dan pakai sendiri waktu apa? Kapan? itu kalau yang tanam pertama itu saya yang pakai. Yang kedua masuk SMP itu saya sudah jual sih selain Itu rasanya itu kenapa? rasanya kayak Bisa menghasilkan Iya. uang sendiri. dengan cara yang Cara ya. berbeda. Cara yang cukup berbeda. Tapi mama murni penenun. Yang mana? Memang penenun memang. Dari turunannya Iya, kan. turunan penenun. Turun berapa bersaudara? 2. 2. Iya. Anaknya? Anak kedua bungsu. Anak kedua. Yang kakak perempuan atau laki? Yang kakak laki-laki. Tidak tahu tenun tak? Tidak tahu tenun tak? Laki-laki. Laki-laki. Nah, jurusan seni, seni. Kalau disuruh memilih, memang ini pilihan jurusan ini atau terjebak pada jurusan ini? Tidak. Pilihan memang betul-betul mau pilih jurusan Iya. seni ini di Iya. AKN. Jadi dulu SMA mana sih? SMA di Bokong. Oh, SMA Bokong. Iya, ada. Wah, lumayan jauh tuh dari 2 tahun tuh. Iya. Itu kan jalan tinggal di 2 tahun sekolah di Bokong atau tinggal dengan orang di Bokong? Tinggal di 2 tahun. Tinggal di 2 tahun sekolah di Bokong. Iya, di sana. Itu di sekolah dari jam berapa untuk bisa sampai jam 7 di Bokong? Kan lumayan jauh tuh. Iya. Biasa kan mahnya jam 7 tepat. Jadi kalau mau jalan itu kurang lebih setengah 5 itu sudah Mulai rumah setengah 5. Iya. Karena memang beta cukup kuasai medan-medan seputaran situ. Jadi beta setengah 5 jalan berarti sekitar jam 6, setengah 7 sampai lah. Iya. Setengah 5 masih gelap, sudah jalan dengan kawan-kawan Iya. santai-santai. Luar biasa, bayangkan 1-2 jam perjalanan untuk SMA, sekarang merantau, datang Kupang. Di kamar ini selain belajar, selain kuliah kalau online, juga menenun tenunan Amanatun Utara. Iya. Iya, ayo, tenunan ayo tupas Amanatun Utara. Nah, terus mau tanya, cerita asik nih, cerita dengan orang kayak gini. Mulai semester 1 datang subau memang alat. Kalau yang pas datang itu Belum pasti. itu ceritanya kuliahnya ya modal yakin. Pas SMA itu beta dan mama sudah mempersiapkan semua dan bisa kuliah. Jadi pas saya datang itu hanya bawa uang tidak sampai sini bawa cari pelanggan juga kalau datang. Oh, jadi datang bawa memang dengan tenun hasil tenun. Iya, sudah. Nonam datang modal modal uang bemol dan Iya. mungkin kos awal. Kalau datang awalnya tinggal dengan sepupu. Tinggal dengan sepupu, datang sambil jualan dulu, ada uang dulu.
baru cari kos. Iya. Begitu ceritanya. Bayangkan Pak, ini apa? Buat saudara yang nonton santai aja, ini petarung. Ini petarung. Dia dari sana, dari tahun habis travel. Iya, Travel Malaka, travel ayo orang. Travel apa? Itali, tempat travel turun tempat travel Malaka atau naik di atas? Langsung dari sana. Oh dari tahun Iya, ada? jemput aja. Jemput dari rumah. Datang sampai di Kupang, iya, uang pas-pasan, harus jual kain dari sana yang bawa, baru dengan hasil itu baru mulai daftar kuliah. Oh jadi daftar itu jual dulu kain itu baru daftar. Iya. Luar biasa. Terus ini beta sanggup nih. Beta dulu ke Surabaya dong. Sabar beta kasih pelan-pelan ya. Jadi bawa datang kain dari sana. Iya. Hasil tenunan baik itu dari Adi sendiri maupun Ya, Mama. bisa bantu. Biasa kalau mama tenun dia punya kayak yang apa nih? Dia punya luka biasa pakai bahasa timanya luka ya. Iya. Saya yang tenun dia punya nanam di Iya. bagian atasnya. Saling bantu lah. Iya, tapi maksudnya intinya bawa kain dari Iya. kampung dari tuat tahun datang di Kupang dengan hanya bermodalkan, ini minta maaf ya, beta pakai kata hanya bermodalkan. Kan tadi Nona juga, Iya. hari juga bilang bermodalkan toh. Iya. Ada bermodalkan ini apa? Uang oto itu datang tinggal dengan sepupu di kos, di kosnya sepupu. Di kos sepupu baru mulai jual kain satu-satu. Hasil jualan itu Pakai data. pakai daftar kuliah. Iya. Kemudian hasil jualan itu juga yang pakai Cari kos. cari kos Di dalam mas. untuk pakai bayar kos awal. Kalau yang beasiswa yang backup itu berarti baru mulai dibayar dari semester 2. Iya. Berarti minta maaf sekarang ini beasiswa itu sudah bisa tutup uang kuliah. Iya, sudah. Sudah bisa tutup. Sudah. Hanya kehidupan sehari-hari, bayar kos dan Iya. kehidupan makan minum sehari-hari itu yang Nona Tenun. tenun. Iya. Berarti semasa awal saja yang dibayar, mulai semester 2 mulai beasiswa. Pasti beasiswa itu maksimal sampai semester 8 saja. Iya itu. Pasti perjanjiannya begitu Iya. kan? Tapi yakin habis semester 8? Harus yakin. Dari pihak kamu juga kalau. Kenapa? Dari pihak kamu juga kalau. Jadi biasanya semester 8 sudah habis. Tapi luar biasa. Pejuang petarung pejuang. Apa? Pernah soalnya nangis. Dalam artian ini anak kos lah. Kehidupan anak kos. Beta juga dari SMA tinggal sendiri. Sudah merantau dari keluar, bukan tinggal lagi dengan bapak dan mama. Pernah sonde Nona dalam satu masa itu meneteskan air mata minimal gitu. Iya, yang pas awal datang. Datang daftar Iya. karena harus jual itu. Iya, terutama ke pas pusing son ada yang dalam hati tuh kira Sana ada yang son ada yang begini kalau tidak boleh kena betul boleh sampai di sini. tapi mulai ada yang ambil rasanya karena Saya ke sudah ada harapan. sudah Pernah sana merasa kekurangan iya namanya juga manusia. manusia. Sejak kos tinggal sendiri itu kan dengan sepupu. Di balik tantangan, karena tadi kan Adi sendiri bicara soal datang, memang sebenarnya yang dimodalkan orang tua itu bukan uang, tapi hasil tenunan kain. Iya. Kemudian datang baru berjualan gitu. Iya. Nah, dalam hampir 1,5 tahun nih, dalam segala kelebihan dan kekurangan,
Pernah sudah rasa kangen beta kawan begitu, coba beta juga begitu, pernah sama. Karena sih. Pernah sudah sambil tenun begitu, kenapa kok beta harus tenun, yang lain ada santai-santai. Pernah. Ini kata sebuah orang pada nona menangis. Ini, tapi terlepas dari semua, Adi selain belajar mata kuliah yang dalam jurusannya Adi belajar banyak hal. Belajar ekonomi, belajar marketing, iya kan? Ya. Belajar banyak hal. Nah, itu yang kemudian sonde semua orang dapat kesempatan untuk itu. Hei, kita buat orang anak-anak semua. Nah, apa harapannya Nona? Tadi selain harapan bisa lanjut kuliah S2, apa sih sebenarnya cita-cita besarnya Nona? Selain itu, kan tadi beta sedikit tangkap Nona pengen selesai lanjut kuliah, mau kembali jadi dosen lagi Ya. di IAKR. Ya. Yang kedua buka usaha tenun. Buka usaha tenun ikat Di Kupa. di Kupa. Buka usaha tenun ikat di Kupa. Tekad yang luar biasa. Sukses. Bet. Ini kata pegang tangan. Suatu saat kalau suhu buka, kata bawa ya kakak datang. Beta opening. Tapi luar biasa. Dan artian apapun juga itu, beta pribadi waktu pertama kali beta kan Adi tahu kan, berusaha dapat Adi punya nomor, ya kan? Adi punya senior kontak pasti tahu. Ini siapa? Nah, itu betul-betul beta merasa luar biasa. Di balik anak-anak mahasiswa lain yang pengen jalan-jalan, pengen menikmati masa muda, ini anak masih sempat-sempatnya untuk menenun. Dan ini tenunan dari Manado Utara, iya tak? Atau biasa disebut tenunan ayo tupas. Beta just sedikit gaul Manado tuh jadi pakai ayo, iya tak? Betul tak? Nah, dulu air mata. Ini lama-lama nyomar beta nih kasih menang si itu. Adi. Sampai semua orang bisa diwawancara, bahkan selevel Kompas. Bahkan selevel beta saja belum pernah sudah satu kali. Jadi di balik semua perjuangan hidup menurut beta ada nilai yang pasti didapat. Di angkatannya Adi bahkan mungkin belum ada yang berpikir soal membangun usaha. Kadang saya kayak ada sahabat dia begitu kayak coba dia bilang, "Lu mimpi terlalu tinggi." Oh, bilang terus balasnya dong apa? Masa intinya yakin sih. Kalau beta Yakin dan usaha. lo mimpi terlalu tinggi. Kalau begitu balasnya adalah lu sayang sampai saya. Anjay. Tapi betul di usianya Nona, di usianya Adi Nona ini, Adi begitu luar biasa dan suka. Adi punya pengalaman hidup mengajarkan Adi berpikir jauh lebih tinggi. Dan kalau Adi nonton, Adi baca itu orang yang dapat pelajaran lebih banyak itu orang yang bekerja sambil kuliah, bukan habis kuliah baru cari kerja. Ada yang kerja dulu baru kuliah dan sambil kerja, tapi ada yang kerja sambil. Nah, Adi ini proses di mana kerja sambil kuliah. Nah, itu dia jauh lebih efektif ketimbang orang yang memang kuliah habis itu kerja. Karena apa yang kurang dari Adi? Ilmu marketing sudah tak? Sudah kok Allah. Minimal sudah. Minimal ketemu orang, ini beta punya barang. Minimal ketemu orang bisa menjelaskan ini motifnya apa. Ya tak? Jadi tetap harus bangga. Oke?
Terima kasih untuk bincang-bincangnya sore ini. Oke teman-teman semua, ini ketong baru habis dengan Adi, nona yang luar biasa ini. Ketong tetap mendoakan dia, tetap support dia, tetap semua tentang dia. Kalau ada yang mau pesan di dia juga boleh. Nanti kontak saya, komen saya di ketong akun. Sampai jumpa, mari santai aja, mari ketong omong.